Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Selundupan narkoba seorang warga negara Papua New Guinea ditangkap polisi. Jelang Idul Adha, harga daging sapi di Merauke mulai melonjak. Ribuan warga di tanah Papua hadiri perayaan 129 tahun misi Katolik masuk ke tanah Papua di Kabupaten Fakfak. Seorang warga negara asing asal Papua New Guinea ditangkap karena kedapatan membawa ganja seberat 8 kg. Ganja tersebut rencananya akan ditukar dengan sepeda motor. Tersangka ditangkap Senin lalu di belakang sebuah hotel di Dok 9 Jayapura Utara, Kota Jayapura. Polisi sebelumnya mendapat informasi dari warga yang menyebutkan ada seorang warga negara Papua New Guinea di salah satu rumah warga dengan ganja yang dibawa dari Papua New Guinea. Tersangka langsung ditangkap tanpa perlawanan. Tersangka menyatakan ganja tersebut dibawa ke Jayapura menggunakan kapal laut. Di lokasi yang bersangkutan diamankan ditemukan kurang lebih ada tumpukan ganja yang setelah ditimbang kurang lebih berat sekitar 8,3 kg. Kan terkait dengan rekan-rekan lainnya karena diduga yang bersangkutan tidak sendirian. Kemudian mereka akan bertransaksi, ya, di mana kita juga bisa mengungkap di TKP tersebut ada 4 kendaraan bermotor yang rencananya akan dibarter. Kendaraan bermotor ini yang oleh pelaku yang ada di Jayapura Kota akan menerima barteran berupa ganja dari yang bersangkutan. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Polisi menghimbau warga yang mengetahui adanya peredaran narkotika segera melapor ke kantor polisi terdekat. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polres Mimika Rabu kemarin menggelar razia di Jalan Hasanuddin dan Jalan Budi Utomo. Anggota Satlantas mengatur lalu lintas dan menertibkan pengendara yang tidak disiplin berlalu lintas. Masih banyak pengendara yang tidak menggunakan helm atau berboncengan sepeda motor lebih dari 2 orang dan tidak menggunakan nomor seri kendaraan atau TNKB. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran secara kasat mata. Kanit Gakum Satlantas Polres Mimika, Ibda Suryadi mengatakan kegiatan ini akan terus dilakukan di perempatan-perempatan jalan di Kota Timika. Ada peneguran pada kendaraan yang dinyatakan fatal, baru dinyatakan perhilangan. Yang masih ditegur kita menegur untuk ambil helm, untuk memakai helm baru kembali ke ambil kendaraan langsung pulang ke rumah. Jadi malam ini pelanggar yang kami dapat sekitar 7 yang tidak lengkap sama sekali, tapi dikirim ke kantor Satlantas untuk melakukan penilangan. Untuk sementara kami bersama rekan kami yang ada 7 personil dari Satlantas Timika yang membackup setiap perempatan lampu merah yang mengadakan pelanggaran, kami tetap peneguran yang fatal kami penilangan. Dalam razia ini, polisi menyita sejumlah kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas dan menilang sejumlah pengendara. Namun ada juga pengendara yang ditegur agar mentaati peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Sementara itu di Merauke, polisi menghimbau pengendara berhati-hati ketika melintasi kawasan peternakan karena tidak sedikit kecelakaan terjadi akibat menabrak hewan ternak yang tiba-tiba melintas di jalan. Menurut Kasat Lantas Polres Merauke AKP Novi Gultom, pihaknya juga sudah memasang rambu lalu lintas di beberapa kawasan peternakan.
dan meminta peternak mengawasi hewan mereka agar tidak berkeliaran hingga ke jalan raya. Ada juga beberapa kecelakaan yang terjadi dikarenakan mungkin pada saat pengendara melintas kendaraan bersamaan dengan hewan ternak juga melintas di jalan raya. Jadi memang ada rambu-rambunya, rambu-rambu peringatan namanya. Jadi dasarnya kuning, terus ada gambar hewan di dalam rambu-rambu tersebut. Dan kami menghimbau juga kepada masyarakat pengemudi roda 2 atau roda 4 tetap berhati-hati di jalan apabila melintasi memang kawasan perkampungan yang banyak memiliki memelihara hewan ternak, mungkin seperti ada anjing, sapi, dan lain-lain. Begitu juga kepada pemilik hewan peliharaan seperti mungkin anjing ataupun sapi, harap juga bisa menjaga hewan peliharaannya sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya pada saat mengemudi kendaraan di jalan raya. Pengendara juga diminta memasang kelengkapan kendaraan seperti lampu karena sangat berbahaya jika berkendara di malam hari tanpa lampu. Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Bupati Mimika melaporkan seorang wartawan yang diduga mencemarkan nama baiknya. Menurut pengacara Bupati, Yosep Temorubun, wartawan tersebut seringkali membuat berita yang menyudutkan Bupati Mimika. Terakhir, pada tanggal 22 Mei lalu, wartawan tersebut menuduh Bupati telah menyuap Kejaksaan Tinggi Papua sebesar 500 juta rupiah agar tidak ditahan dalam kasus korupsi. Berita yang dibuat wartawan tersebut menurut pengacara menyebabkan kegaduhan dan membuat situasi di Mimika pemanas karena tuduhan tersebut tidak berdasarkan fakta alias hoaks. Oknum berinisial IR yang mana dalam pemberitaan media pada tanggal 22 Mei 2023 dalam redaksi tersebut yang bersangkutan menulis bahwa dari serangkaian proses penyidikan JR dan SH tidak ditahan jaksa karena diduga kuat oknum penyidik jaksa dalam perkara ini disuap oleh tersangka JR senilai 500 juta rupiah. Pemberitaan tersebut telah diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2023. Sehingga kami dari LBH Papua Tengah hari ini secara resmi kami membuat laporan pengaduan kepada Kapolres Mimika sehingga proses tersebut diproses lebih lanjut. Karena dalam pemberitaan tersebut telah menghina atas nama korban Johannes Retop sehingga inisial IR diduga kuat melanggar pasal 45 yang 45 ayat 3. Bupati Mimika, Johannes Retop, saat ini masih menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter yang diperkirakan merugikan negara hingga 43 miliar rupiah. Hingga saat ini Johannes masih aktif bekerja dan tidak ditahan oleh Pengadilan Jayapura. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.